Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan yang lalu Anda sih minta belajar mandiri ya. Nah, tentang permutasi ya. Nah, sudah dapat sesuatunya tentang permutasi? Nah, kalau saya tanya permutasi itu apa? Masih ingat? Pasangan satu-satu. Pasangan satu-satu, apanya dipasangkan? Oke, pemetaan satu-satu pada ya. Nah, himpunan semua permutasi itu sering disimbolkan, permutasi dari A ke A sering disimbolkan dengan SA ya. Nah, ini saya review sejenak ya, sampai beberapa hal yang saya harapkan muncul kemarin ya. Ya ini ya. Jadi SA. Nah, khususnya kalau A-nya hingga ya. Nah, di situ A-nya hingga yaitu misalnya himpunan 1 sampai N. Nah, SA nanti disimbolkan dengan SN ya. Nah, itu SN. S itu ada juga yang S itu sebenarnya inisial dari simetri ya. Nah, grup permutasi ada juga yang mengatakan sebagai grup simetri sama ya. Nanti kalau buku lain mengatakan sebagai grup simetri malah pas simbolnya S ya, simetri. Kalau permutasi harusnya P ya. Ya. Oke, nih saya review sejenak sampai yang diharapkan muncul. Nah, sekarang kalau A-nya hingga ya. Sini A-nya adalah 1 sampai N, maka SA ini disebut sebagai SN ya. Nah, S1 itu berarti dari 1 ke 1 ya. Cuma ada 1 anggotanya ya. Nah, kalau S2 dari 12 ke 12 ada berapa banyak? 2 ya. Identitas 1 ke 1, 2 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 1 ya. Nah, S3 kemarin sudah saya minta eksplorasi lebih jauh ya. Ada berapa banyak anggotanya? 6 ya. Anda sudah bisa ngelis ya. Nah, ini pelajaran SMP yang sebenarnya membuat pemetaan itu ya ada 6 itu. Nah, kalau Anda lihat videonya juga ada prosesnya di sana ya. Video tahun lalu itu ya. Oke. Nah, kalau kita punya SN, berapa banyak anggotanya? N faktorial. Jadi sini sebut order dari grup ya. Order SN adalah N faktorial. Bisa menjelaskan kenapa N faktorial? Kenapa N faktorial? Ini saya cuma mereview yang harusnya Anda pelajari pekan kemarin ya. Nah, untuk anggota pertama itu punya N pilihan. Terus untuk anggota kedua itu punya N-1. Ya, karena nggak boleh dengan yang pertama, nggak boleh sama ya, berarti tinggal N-1. Anggota ketiga N-2 dan seterusnya sampai anggota ke N cuma ada tinggal 1 pilihan. Ini kan kalau di kombinatorik ya, ini masalah apa? Perkalian ya, karena kan harus serentak ya. Nah, kan kalau dalam suatu pemetaan itu kan harus semua pilihan harus serentak. Maka perkalian, berarti perkalian dari N, N-1, N-2 dan sampai 1. Atau 1 kali 2 kali 3 sampai N ya. Itu yang disebut dengan N faktorial ya. Matematik yang penting itu bisa menjelaskan ya, jangan hafal rumusnya ya yang saya dapatnya itu Pak. Harus bisa menjelaskan. Oke, jadi sampai di situ. Nah, ini yang penting bahwa setiap permutasi itu dapat dinyatakan sebagai cycle atau disjoint cycle dari perkalian dari disjoint cycle. Nah, kebetulan kalau di S3 cuma 1 cycle semuanya ya. Ada 6. Saya minta itu membuat list ya, terus sekaligus membuat tabel operasinya kan ya. Sudah bisa kan? Bisa ya. Nah, itu penting nanti karena kita akan memakai terus ya. Itu ada 6 ya. Sering disimbolkan dengan lokal identitas disimbolkan dengan 1. Kemudian 1, 2. 1, 2 itu maksudnya apa? Permutasi 1 dipetakan ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Itu ada sebanyak 6. Jadi kalau tidak muncul dalam notasi cycle, itu artinya dipetakan ke dirinya sendiri ya. Di S3 harusnya kan ada 1, ada 2, ada 3. Tapi ada cycle 1, 2. Itu artinya 1 dipetakan ke 2, 2 ke 1, yang nggak muncul 3. Berarti 3 ke dirinya sendiri ya. Kalau kita punya di S4 misalnya ya, S4 kita punya cycle 23 ya. 23 itu artinya 2 ke 3, 3 ke 2,
1 ke 1, 4 ke 4 gitu ya. Nah, itu notasi cycle seperti itu yang dipetakan ke dirinya sendiri biasanya tidak dituliskan ya dalam bentuk cycle. Oke, itu saya menekankan. Nah, sampai keuntungannya kita punya cycle itu apa? Atau cycle atau komposisi dari cycle yang disjoint. Disjoint cycle itu keuntungannya satu, dia kalau dikomposisikan komutatif ya. Jadi kalau alpha itu cycle, beta itu cycle, alpha dan beta itu disjoint. Disjoint itu berarti tidak punya unsur yang sama, maka alpha kali beta sama dengan beta kali alpha ya. Nah, itu. Jadi nanti kalau Anda menuliskan suatu permutasi dalam disjoint cycle, nggak usah kebalik ya, kebalik nggak usah salah ya, nggak usah merasa salah ya. Makanya kalau Anda lihat buktinya itu kan mengambil unsur mana saja kan boleh dimulai ya. Ketika kita membuat cycle, mulai dari 1 boleh, mulai dari 5 juga boleh kan, 5 kemana sampai kembali ke 5 lagi, itu berarti dapat 1 cycle ya. Terus nanti dicari yang tidak muncul kan, itu prosedurnya, dapat 1 cycle lagi, 1 cycle sampai habis ya. Nah, itu. Nanti kalau cuma 1 unsur nggak bisa ditulis ya kan. Nah, itu. Nah, keuntungannya lagi adalah kalau untuk menghitung order ya. Kalau kita berbicara permutasi itu adalah unsur grup, kalau kita tidak punya bentuk ini, menghitung order ya dipangkatkan aja kan. Dipangkatkan sampai ketemu identitas. Tapi kalau kita punya cycle, maka cukup melihat panjangnya cycle ya. Ya, kalau cycle panjangnya K, maka ordernya adalah K ya. Nah, sekarang kalau lebih dari 1 cycle, KPK. Kenapa KPK-nya? Ya. Misalkan kita punya 2 cycle gini ya. Satu panjangnya K, satu panjangnya L. Karena cycle itu yang disjoint itu komutatif, berarti alpha kali beta dipangkatkan N itu kan berarti sama dengan alpha pangkat N, beta pangkat N ya. Kemarin dengan unsur grup ya kalau komutatif. Nah, berarti kalau satu cycle panjangnya K, cycle kedua panjangnya L, berarti kalau dipangkatkan kelipatannya K, yang depan jadi identitas. Ya. Kalau dikalikan kelipatannya L, yang belakang jadi identitas. Jadi kalau dipangkatkan kelipatan K dan L, dua-duanya jadi identitas. Iya toh? Gitu kan? Nah, berarti kalau order diambil pangkat paling kecil, betul? Berarti kelipatan paling kecil, betul? Loh, makanya penjelasan kenapa kok KPK atau LCM. Nah, itu ya. Kalau kelipatannya K yang depan identitas, kalau kelipatannya L yang belakang identitas. Kalau kelipatan K dan L dua-duanya identitas. Terus kita ambil yang paling kecil karena order kan harus diambil paling kecil. Nah, berarti kelipatan bersama paling kecil, itulah LCM atau KPK ya. Sampai di situ harapan saya kemarin muncul pengetahuan Anda sampai di situ ya. Jadi sampai di sini berarti Anda sudah bisa menghitung order dari permutasi. Prosedurnya bagaimana? Permutasi diubah dulu dalam cycle atau komposisi dari beberapa cycle yang disjoint. Setelah itu lihat panjang masing-masing. Ya, gitu aja. Nah, kalau cuma 1 cycle ya panjangnya, kalau lebih dari 1 cycle disjoint KPK-nya, selesai ya. Nah, sekarang kita akan melihat tadi yang saya minta membaca Anda itu ya, tentang permutasi genap, permutasi ganjil. Nah, ini adalah keuntungan kita lagi kalau kita punya cycle. Sekarang coba perhatikan ini ya. Kalau kita punya cycle ini A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AK, ini cycle. Ini akan sama dengan A1 AK, A2 A1 AK-1 dan seterusnya A1 A2. Betul ini? Ya tinggal dikomposisikan aja kan sebagai ya. Nah, yang cycle yang cuma 2 unsur itu punya nama khusus yang disebut dengan apa? Transposisi ya. Nah, transposisi itu dibolak-balik sama tetap ya. AB sama dengan BA, ya toh? Nah, kayak di S3 itu 1 2 2 1 itu sama, ya kan? Nah, transposisi 1, transposisi itu AB sama dengan BA.
Ordernya berapa? 2. Kalau berorder 2 berarti inverse-nya dirinya sendiri, ya betul ya? Karena A kuadrat sama dengan identitas kan? Berarti A inverse sama dengan A kan? Nah, berarti itu transposisi itu menuliskannya bebas, AB sama dengan BA, ordernya 2, inverse-nya dirinya sendiri. Nah, setiap cycle dapat dituliskan sebagai komposisi dari transposisi. Akibatnya apa? Nah, karena permutasi dapat ditulis sebagai cycle atau komposisi cycle, padahal cycle itu dapat ditulis sebagai komposisi dari transposisi, jadi setiap permutasi selalu bisa dituliskan sebagai komposisi dari transposisi. Betul ya? Dari permutasi ditulis dalam bentuk cycle, sudah dijamin. Masing-masing cycle dapat ditulis sebagai komposisi dari transposisi. Nah, akibatnya permutasi selalu dapat ditulis sebagai transposisi. Nah, pertanyaannya, penulisannya tunggal apa enggak? Ya, sebagai contoh ini, saya punya 1, 2, 3, 4. Ini kalau menurut yang ini bisa ditulis sebagai 1, 4, 1, 3, 1, 2. Nah, ya. Terus bisa juga kita tulis sebagai berapa lagi? Nah, bisa juga ini sebenarnya kan sama aja dengan cycle 2, 3, 4, 1, betul? Nah, ini kan bisa juga tulis sebagai 2, 1, ya kan? 2, 4, 2, 3. Tuh, nggak sama kan? Nah, terus selain jumlahnya atau banyaknya ini 3, saya juga bisa menulis sebagai 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nih, jadi 5. Nah, ini ada 3, beda. Ini mirip yang di atas, tapi saya perpanjang. Ini tetap, anak-anak komposisi kan juga kembali ke sini. Yakin nggak? Kalau nggak yakin, dihitung gitu ya. Nah, sekarang saya tantang. Ini ada 3, ada 5. Bisakah Anda menuliskan dalam perkalian dari 4? Nah, ayo, 4. Ini kan 3. Terus saya menulis 5. Saya tantang. Bisakah Anda tuliskan dalam bentuk perkalian dari 4 transposisi? Ayo. Yang ini, 1, 2, 3, 4. Tuliskan dalam bentuk perkalian dari 4 transposisi. 1 juta untuk Anda. No. Berani saya, 1 juta untuk Anda. Kalau betul bisa menemukan bahwa 1, 2, 3, 4 bisa dituliskan sebagai hasil kali dari perkalian 4 transposisi. Itu nanti yang akan kita diskusikan ya. Itu jelas impossible nanti jawabannya ya. Nah, begitu dapat ditulis jadi 3, nah, hanya bisa ditulis dalam bentuk perkalian sebanyak ganjil. Nanti hasilnya itu ya. Nah, begitu suatu permutasi dapat tulis sebagai 2 misalnya, hanya dapat ditulis sebagai genap. Genap saja. Nah, dari sini nanti harapannya akan selalu kita dapatkan setiap permutasi itu hanya bisa ditulis dalam sejumlah ganjil saja atau sejumlah genap saja. Penulisannya tidak tunggal. Yang tunggal adalah ganjil genapnya. Ini nanti yang akan kita pakai untuk mengelompokkan permutasi itu sebagai permutasi ganjil, sebagai permutasi genap, sebagai identitas ya. Oh, kalau ini dapat ditulis sebagai sebanyak ganjil, transposisi kita sebut permutasi ganjil. Kalau bisa dituliskan sebagai perkalian sebanyak genap transposisi, kita sebut permutasi genap. Jadi selama-lamanya ganjil tetap ganjil, genap tetap genap. Seperti Anda, begitu lahir laki-laki, harus laki-laki terus. Begitu lahir perempuan, ya perempuan terus ya. Walaupun bentuknya bisa beda-beda, laki-laki ya, mungkin berkumis, mungkin tidak ya. Nanti suatu saat gondrong, suatu saat gondol gitu kan. Tapi tetap laki-laki, ini mirip itu ya. Nah, nggak boleh ganti. Kadang laki-laki, kadang perempuan itu yang nggak boleh ya. Ini juga gitu, permutasi nanti. Nah itu. Jadi hari ini kita nanti akan mendiskusikan itu termasuk memverifikasinya ya. Ada yang sudah membuktikan bahwa setiap permutasi itu hanya bisa dituliskan ganjil saja atau genap saja?
Jadi ini tadi hasil yang ini cukup mudah bahwa setiap permutasi itu dapat ditulis sebagai produk dari two cycle. Two cycle itu cycle yang panjangnya 2, itu yang kita sebut dengan transposisi ya. Tadi penjelasannya itu karena setiap permutasi dapat ditulis sebagai cycle atau hasil kali dari beberapa cycle yang disjoin. Kemudian kita dapat menunjukkan bahwa setiap cycle dapat ditulis sebagai hasil kali dari two cycles. Akibatnya, setiap permutasi dapat ditulis sebagai produk dari two cycles. Nah, sekarang kita akan meninjau bahwa produk ini nanti memang tidak tunggal, ya, banyaknya. Tetapi yang mau kita buktikan adalah produk itu ganjil genap itu namanya paritas ya, parite kalau dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan paritas. Bahwa paritasnya yang tetap ya, sama ya, ganjil saja atau genap saja. Nah, kalau di bukunya Pak Galian dimulai dengan membuktikan ini, lemanya, yaitu bahwa kalau ini, atau ingin mengatakan bahwa epsilon ini adalah identitas ya, simbol dari identitas, bahwa identitas itu hanya bisa dituliskan dari sebanyak genap, dari itu cycle ya. Jadi kalau identitas dapat ditulis sebagai hasil kali dari two cycles, maka banyaknya adalah genap. Nah, sebagai contoh ini, ya, identitas itu 1 gini ya, itu bisa kita tulis sebagai 1, 2, 1, 2, ya. Nih, karena kita tulis sebagai dia 1, 2 itu inverse-nya dirinya sendiri, ya. Nah, ini juga bisa ditulis sebagai 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, ya. Genap. Ya. Nah, bisa juga Anda tulis begini 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau Anda bisa menuliskan sebanyak ganjil, lah luar biasa. Ada teorema baru menantang teorema yang ada ya. Nah, itu ya. Ini bayangannya ya. Jadi begitu kita tuliskan sebanyak R, maka R-nya adalah genap ini ya. Sebanyak 2, sebanyak 4, sebanyak 6 ya. Nah, ini lemanya. Jadi nggak mungkin R ganjil. Sudah membaca buktinya ini? Kalau Anda membaca bukti teorema ini ya, coba lihat. Dimulai dari ini. Kalimat. Jadi kalau membaca itu pahami per kalimat gitu ya. Kalau dari kalimat pertama, apa maksudnya ini? Ini adalah andaikan terdapat produk ini ya sebanyak ganjil dari cycle menghasilkan suatu identitas. Itu maksudnya bahwa identitas ada ya, ada sebanyak ganjil two cycle. Kalau dikalikan hasilnya identitas. Dari kalimat ini maksudnya apa? Bahwa teorema ini akan dibuktikan dengan bukti tidak langsung. Andaikan terdapat sebanyak ganjil, ya kan? Nah, transposisi atau sebanyak ganjil itu cycle, kalau dikalikan hasilnya adalah identitas. Teoremanya akan mengatakan selalu genap kan? Andaikan ada yang ganjil gitu loh ya. Loh, itu berarti kan dari kalimat pertama sebenarnya kita harus bisa memahami bahwa buktinya menggunakan bukti tidak langsung. Berarti nanti di akhir harus menghasilkan suatu kontradiksi gitu ya. Cara membaca bukti begitu, kita harus memahami dulu mau dibuktikan dengan cara apa gitu ya. Biasanya di kalimat pertama itu akan mencerminkan ya, itu buktinya itu secara langsung atau direct dalam arti prima facie atau direct dalam arti mirip yang tidak langsung tapi kontraposisi juga bisa. Ya. Kalau ini adalah tidak langsung. Jadi andaikan ada. Nah, andaikan ada. Ada. Nah, gitu ya. Paham ya dengan kalimat pertama gitu ya cara membaca ya. Ini membaca matematik itu harus diresapi ya. Kayak membaca novel. Terus saya kadang membaca bukti satu teorema dan buktinya itu kadang satu teorema itu seminggu nggak selesai gitu ya. Kalau betul-betul hal baru yang saya belum pernah
mendapatkan gitu ya. Nah, jadi andekan. Nah, itu boleh juga Anda tulis andekan terdapat R, ya, sehingga R ganjil, sehingga epsilon sama dengan beta kali beta 1 kali beta 2 kali beta R, dengan BI adalah suatu two cycles, gitu ya, boleh gitu. Jadi Anda boleh nulis versi bukti itu, yang penting Anda paham ya. Jangan plek ketiplek persis teks gitu ya, tapi Anda nggak paham ya. Jadi setelah dibaca Anda tulis dengan versi Anda gitu ya, sehingga mudah dipahami gitu ya. Itu cara belajar matematika seperti itu. Kalau Anda menghafal textbooknya, nah itu mudah hilang nanti ya. Nah, andekan, jadi sini andekan terdapat, misalnya gini, beta 1, beta 2, gini saya tulis, ini versi saya, beta R dengan, oh ini saya tulis, terdapat ini two cycles, atau transposisi, dengan R ganjil, gitu ya. Nah, gitu juga boleh nulisnya versinya ya. Kalimat pertama jadi itu. Nah, kalimat kedua, jelas bahwa R tidak satu. Ya, kenapa? Kalau R-nya 1, berarti E sama dengan cuma beta 1 kan? Berarti beta 1 itu cycle, berarti E sama dengan AB. Berarti A dipetakan ke B, B ke A, berarti bukan identitas kan? Nah, berarti kontradiksi dengan identitas ya. Nah, jadi itu makanya C. Jadi clearly R dan is not, nah is not identity ya. Jadi jelas yang pertama R tidak satu. Mengapa? Nah, ini alasannya jika R sama dengan 1, maka ini sama dengan AB. Ini bukan identitas. Betul ya? Nanti ini bukan identitas. Tuh kalimat kedua gitu ya. Berarti R-nya nanti ya 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Kalau andaikan ada gitu ya. Nah itu. Karena tadi sudah andaikan ada yang ganjil. Jadi kalau ada seperti ini berarti tidak satu. Berarti kemungkinannya 3, 5, 7 dan seterusnya gitu ya. Oke. Terus sampai kalimat ketiga. Sebut atau C beta 1 sama dengan AB. Oke ya. Nah, nih. Sebut atau namai gitu ya. Nah, sebut atau misalkan boleh. Beta 1 AB. Sampai di situ. Sekarang diobservasi. Kalimat berikutnya itu apa maksudnya? Kita observasi bahwa harus ada two cycle BI dengan I lebih dari 1 yang memuat A. Nah, ini kan kemungkinan tadi kan R-nya bisa 3, 5 ya. Nah, makanya karena ini sudah beta 1 AB, maka nanti kita akan mengatakan sebenarnya atau dibuktikan sebenarnya diklaim di situ ya. Nanti harus ada cycle berikutnya dengan indeks I lebih dari 1 yang memuat A, gitu ya. Di situ berarti for otherwise, berarti kalau tidak, gitu ya. For otherwise, kalau tidak, nah, the product will take A to B. Maksudnya apa? Produk ini sandi akan membawa A ke B. Kalau membawa A ke B berarti bukan identitas, gitu ya. Nah, gitu cara membacanya. Kenapa kok kan tidak? Jadi maksudnya ini nanti, jadi di sini ini sudah di sini beta 1-nya akan AP, ini beta 1, beta 2 dan seterusnya sampai beta R. Gini kan ya. Nah, nanti di sini harus ada yang memuat A. Nah, di sini klaimnya adalah klaim terdapat beta I dengan I lebih dari 1 sehingga beta I itu ini A gandeng apa gitu loh ya, memuat A gitu loh. Maksudnya gitu ya. Ini gampangannya gini.
Nah, gitu. Mau diklaim itu. Andaikan tidak, nah andaikan tidak, berarti tidak ada ini yang memuat A, betul ya? Berarti andaikan tidak, apa kesimpulannya? Nah, untuk semua I yang lebih besar dari 1, ya, untuk semua I, nah, A, beta I semuanya tidak memuat A. Nah, gitu ya. Beta I tidak memuat A. Nah, kalau tidak memuat A, nah berarti kan A, kalau dibuat A kan tetap A ke A, tuh, kalau kita baca ya. Karena nggak ada A, cycle kalau nggak ada A-nya, berarti A tetap dibetakan ke A. Mulai dari belakang, dari beta R, A ke A. Kemudian A ke A, ya toh? A ke A ke A, di sini baru A ke B, betul ya? Nah, jadi nanti kesimpulannya epsilon ini akan memetakan A ke B, betul? Paham ya? Nah, ini bukan, nah, jadi epsilon bukan identitas. Nah, gitu ya. Nah, jadi, sampai di situ ya. Jadi kalau semuanya mulai kedua dan seterusnya ini tidak ada A-nya, ya nggak ada A-nya berarti A tetap ya, itu kan ya. Jadi di sini A ke A, A ke A, A ke A, A ke A, baru ke sini A ke B. Kesimpulannya epsilon ini akan memetakan A ke B. Atau epsilon A sama dengan B gitu ya, boleh. Ini Anda tulis sebagai apa, epsilon A sama dengan B juga boleh ya. Itu bukan identitas, kontradiksi. Oke, sampai di situ. Nah, sampai we assume product. Nah, sekarang kita pilih, we assume that our product itu is one for which such, itu ya, I minimum. Nah, gini ya, coba tadi, kan ada I, sehingga beta I memuat A. Nah, kan kemungkinan bisa di 2, bisa di 3, bisa di 5, bisa di 100. Kita ambil I yang paling kecil. Nah, kalau banyak ya. Nah, kita ambil I kecil. Sekarang ambil ini ya, I yang paling kecil. Nah, jadi sekarang dipilih. Jadi tadi kan banyak ya. Nah, jadi bisa banyak. Tapi kemunculan ini bisa saja di indeks yang berbeda-beda karena kan tidak tunggal ya. Nah, kita pilih dengan sekarang dipilih indeks I paling kecil. Nah, itu ya, maksudnya itu. Ya. Jadi di situ sampai di situ ya. Di sini ini latihan baca ya. Saja Anda latihan baca ini. Nah, ini kebetulan contoh apa bukti yang menurut saya cukup bagus ya dipakai contoh untuk pembuktian ya. Ini minimum karena di dalamnya ada bukti, kontradiksi ada kontradiksi itu ya. Banyak itu di kulikunya. Nah, kemudian kalimat berikutnya apa? Kemudian selain kita pilih, jadi kalau dipilih I paling kecil kan mungkin masih bisa lebih dari 1 ya. Ya mungkin yang I paling kecil misalnya 3 gitu ya. Nah berikutnya lagi dikontrol dengan apa? Ini. Nah kemudian diantara yang ada tadi kita ambil dengan A yang paling sedikit. Fewest ya. Kan memuat A. Tapi setelah kita pilih indeksnya paling kecil, kemudian dilihat lagi, memuat A-nya ada berapa banyak? Cycle yang memuat A. Oh ini memuat A ada sebanyak 2, ini sebanyak 3. Yang kita pilih yang 2, ya toh? Nah ini kan. Nah, jadi selain dipilih I minimum, paling kecil, dipilih juga yang A-nya paling sedikit. Nah, itu ya, paling sedikit. Kebayang ya? Ya, misalnya kita punya ini, ya. Nah, di sini AB, kemudian ini mungkin CD. Nah, misalnya di sini sudah muncul AE dan seterusnya. Ini juga begitu, AB, ini mungkin nggak harus CD gitu ya. Apa gitu, mungkin FG,
kemudian di sini ada lagi AH misalnya. Nah, tapi di sini muncul lagi A-nya lebih banyak. Ini kan 1, 2, tapi di sini udah nggak ada. Ya berarti cuma ada 2. Tapi di sini di belakang masih muncul lagi yang ada A-nya. Nah, berarti kita pilih yang lebih sedikit ya. Nah, gitu ya. Nah, tuh. Jadi itu nanti memang selalu bisa kan hingga kan? Ini kan hingga ya. Ya, produknya kan hingga ya. Ingat permutasinya hingga ya. Jadi selalu bisa dilihat. Oke. Nah, sampai di situ itu nanti yang akan kita pegang. Ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang jika I sama dengan 2. Ya, sekarang kita mulai ya berjalan. Kalau I sama dengan 2 apa yang terjadi? Nah, ini ya. Kalau I sama dengan 2. Jadi ini dicoba one by one. Sekarang kalau I sama dengan 2. Jika kalau tadi 1 kan jelas nggak mungkin ya. I sama dengan 2. Apa yang terjadi? Nah, berarti beta 2 sudah memuat A, ya toh? Ya, beta 2 berarti berada di A. Nah, jadi di sini E-nya akan sama dengan AB. Nah, ini beta 1-nya. Ini adalah beta 1 ya. Di sini sudah A, tapi apa? Gitu enggak ada ya? Nah, ini beta 2. Sini beta 3 dan seterusnya sampai beta R. Ini ya, jadi epsilonnya kalau I sama dengan 2. Nah, yang kosong itu ada 2 kemungkinan ya. Bisa B atau bukan B, betul ya? Nah, ya. Jadi yang kosong ini bisa di kasus, bisa B, bisa bukan B. Di beta 2 ini sekarang beta 2 itu bisa AB atau beta 2-nya bisa AC dengan C tidak sama dengan B, gitu kan ya? Nah, tuh 2 kasus. Nah, kalau beta 2 sama dengan AB, nah ya. Nah, kalau sekarang kita lihat satu-satu ya. Jika beta 2 sama dengan AB, apa yang kita peroleh? Jadi sini E akan sama dengan AB, AB baru beta 3 dan seterusnya beta R. AB apa? Identitas ya. Jadi ini akan menjadi beta 3 dan seterusnya sampai beta R. Kontradiksi ya. Berarti A-nya kan sudah hilang 2. Kontradiksi bahwa tadi kita ambil dengan A paling sedikit. Ini kok ada lagi? Nah, ini kan berarti dia komposisi dari beta 3 sampai beta R dengan A yang lebih sedikit daripada ini kan? Nah, kontradiksi kan? Kontradiksi dengan pemilihan tadi kan? Kita pilih tadi, selain I-nya terkecil, juga A-nya paling sedikit. Oh, ya. Kalau ini kan sudah hilang 2 ya. Ini A, ini memuat A, ini memuat A. Hilang 2, ya kan? Berarti ini dibandingkan ini memang tetap sama-sama ganjil. Ini tadi ganjil, ini ganjil ya. Tapi A-nya ini lebih sedikit dibandingkan ini. Kontradiksi bahwa ini tadi sudah kita ambil dengan A paling sedikit. Ya, tadi itu ya. Oke, sekarang jika beta 2-nya sama dengan AC, dengan C tidak sama dengan B. Nah, kita lihat apa yang kita peroleh. Nah, jadi beta 1, beta 2 itu sama dengan AB, AC. Nah, itu ya. Oke, itu tadi ya. Jadi beta 1, beta 2 akan sama dengan AB, ini AC. Dengan C-nya tidak sama dengan B. Nah, sekarang kita hitung. Nah, di situ AB kali AC bisa sama dengan AC kali BC. Anda bisa membuktikan? Coba ya. Ini kalau saya tulis ya. Ini kan kalau saya buat satu cycle,
Ini kan A ke C ke C, ya, C ke A ke B. Jadi A, C, B, toh? Betul? Ini kan coba ya. A ke C ke C, berarti A ke C, C-nya ke A ke B, B ke B, B ke A. Kembali ini ya, dari sini. Nah, ini kan bisa diubah menjadi bentuk itu, yaitu AC, BC, betul toh? Ini akan AC, itu berarti yang sama, Pak. Yang sama adalah C-nya. Nah, saya baca ini menjadi CBA, ya toh? Itu kan sama ada dengan CA, CB. Nah, itu kan sama saja dengan AC, BC, betul? Nah, ya. Tuh, ini bahwa ini ABAC akan sama dengan ACBC. Nah, ini kita sebut sebagai beta 1 aksen, beta 2 aksen. Berarti nanti beta 1, beta 2 kita ganti. Betul ya? Jadi epsilon yang tadi sama dengan beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta R, ini kita ganti. Ya. Beta 1 aksen, beta 2 aksen, karena beta 1, beta 2 sama dengan beta 1 aksen, beta 2 aksen. Beta 3. Nah, sekarang lihat. Ini A-nya berapa? 2, ya. Yang di sini, ya. Yang ada merah ya. Nah, yang di sini yang mula-mula A-nya ada 2, betul ya? Di sini 1, di sini 1. Nah, lihat ini ya. Tuh. Sementara yang di sini A-nya cuma 1. Nah, ini. Kontradiksi toh? Ini kan ada perkalian lagi yang A-nya lebih sedikit. Ya. Nah, tadi harusnya diambil yang ini kok ini gitu ya. Nah, ini. Jadi suatu kontradiksi lagi. Nah, jadi baik kasus A-nya apa AB-nya ini atau B2-nya tadi B2-nya ini ya. Dua-duanya menghasilkan kontradiksi. Berarti kesimpulannya I tidak sama dengan 2. Betul ya? Jadi dengan tadi mengambil I sama dengan 2 menghasilkan suatu kontradiksi. Berarti beta 2 jelas nggak akan memuat A. Gitu ya. Berarti nanti termuatnya di 3 ke atas. Gitu ya. Nah, itu. Oke, jadi di sini akan menghasilkan suatu kontradiksi. Nah, makanya I pasti lebih dari 2 kesimpulannya. Nah, ini ya. Jadi, maka kita dapatkan I lebih dari 2. Nah, nanti sebenarnya prosesnya berikutnya hampir sama ya. Jadi kesimpulannya dari sini ada kontradiksi. Jadi di sini I lebih dari 2 ini ya, dari sini. Nah, makanya kita boleh menuliskan indeks nanti menjadi BI-1 ya. Kalau lebih dari 2, nah kan nggak bahaya ya. Kalau cuma 1 gitu, I-1 nanti B0 nggak ada tuh, beta 0 ya. Nah, ini makanya bisa dijamin I lebih dari 2. Next, note that ini ya. Jadi BI-1 tidak memuat A tetapi apa ini? Memuat C. Jadi gini, tadi kan BI itu memuat A, ya, karena itu adalah indeks paling kecil, berarti indeks sebelumnya pasti tidak memuat A, betul ya gitu ya. Jadi lihat ya, ini gambarannya, jadi gini, epsilon, beta 1, beta 2, nah beta 3, dan seterusnya, di sini beta I, nah gitu ya. Beta I itu kan merupakan beta yang pertama, I yang pertama yang memuat A selain yang dari awal ya. Ini awal. Ini memuat A. Ya. Ini indeksnya mesti lebih dari 2 ya toh. Nah, jadi nanti
yang ini I-1 tidak memuat A, betul ya? Karena ini kan paling kecil setelah ini kan ya. Nah, ini ada I paling kecil toh. Pas ini tidak memuat A. Paham ya ini ya? Karena I adalah indeks terkecil sehingga beta I memuat A. Nah, jadi beta I-1 tidak memuat A, gitu ya. Beta I-1 tidak memuat A. Nah, sekarang klaimnya adalah ia harus memuat C. Ya, gitu ya. But does contain C. Ya, C ya. Nah, kalau tidak memuat C apa yang terjadi? Nah, kalau beta ini, jadi kalau beta I-1 tidak memuat C, nah berarti dia adalah disjoint. Paham? Nah itu ya. Kalau disjoint apa? Bisa ditukar, betul? Berarti beta I di depan, di belakang jadi sama kan? Nah, ditukar. Paham ya sampai situ? Ya. Ini beta I kan nggak ada A-nya, ya. Nah, kalau tidak ada C-nya juga, ya toh? Berarti disjoint. Jadi makanya di sini beta I-1 harus memuat C. Itu maksudnya. Kalau tidak memuat C, berarti beta I dan beta I-1 disjoint. Berarti nanti kan bisa ditukar. Paham? Akibatnya yang ini tadi, ya penulisan ini yang terakhir, apa kalau dapat ditukar gimana akhirnya? Loh, kan berarti beta I bisa menempati beta I-1. Beta I kan memuat A, berarti pindah ke I-1. Berarti kan bertentangan dengan tadi kita ambil I paling kecil. Yang memuat A paling kecil kan? Nah, di situ kontradiksinya. Ya. Jadi kesimpulan kita sampai di situ, beta I harus memuat C. Ya. Beta I-1 ya. Nah, tidak memuat A tapi memuat C. Nah, di situ ya. Nah, makanya di situ lihat ya. Beta I-1 BI menjadi bentuk ini. DC AC, betul ya? DC AC dengan D-nya berbeda dengan A, ya. Nah, jadi itu. Jadi karena beta I-1 harus memuat C, berarti C dan gandeng sesuatu, gitu ya. Nah, jadi nanti BI-1 tuh terus ya. Jadi karena BI harus memuat. Jadi kalau tadi tidak memuat, ini disjoint berarti ditukar, dapat ditukar. Berarti I menempatkan di sini ya. Berarti kontradiksi dengan I tadi kita ambil paling kecil. Karena bisa turun satu kan. Nah, berarti BI-1 harus memuat C. Berarti BI-1 BI bentuknya adalah itu, betul ya. Nah, DC. Nah, yang BI-nya kan AC tadi ya. Nah, ini. Nah, gitu. Bentuknya DCAC. Dengan D-nya beda dengan A, ya. D-nya beda dengan A. Karena nggak memuat A kan ya. Ini sudah dijamin tidak memuat A, tapi memuat C. Berarti D tidak boleh sama dengan A, gitu ya. Oke. Nah, seperti tadi, DCAC bisa dihitung lagi, toh. Nah, akan menjadi sama dengan AD dan DC, ya. Ini kalau kita hitung disamakan ini ya. Berarti kan kalau kita hitung A ke C, C ke D, A ke D, D ke D, D ke C, ADC, ya. A ke C, C ke D, A ke D, D ke D ke D, D ke C, C ke A ke A-nya, betul ya? Ini akan yang disamakan apa di situ? D-nya. Nah,
Saya tulis menjadi ini sama dengan DCA, berarti sama dengan DA, DC. D-nya ditaruh di belakang. AD, CD. AD, CD ya. Nah, gitu ya. Oke, sama ya. Berarti ini sudah kita dapatkan sama dengan ini. Ya. Jadi nanti beta I-1 BI ini diganti ya. Ini diganti dengan ini. Nah, ADDC. DC, ya DC AC betul sama dengan AD. Dari sini apa kesimpulan kita? Nah, A-nya pindah toh? Nah, kontradiksi lagi dengan pemilihan I paling kecil. Oh, kontradiksi lagi toh. Nah, itu kan karena yang mengandung A jadi pindah ke depan. Bukti selesai kan ya? Sudah semua kasus selesai kan? Ya. Jadi yang lebih pun semuanya juga kontradiksi ya. Tadi 1 nggak mungkin, 2 nggak mungkin, lebih dari 2 juga menghasilkan kontradiksi ya. Sudah semuanya berarti menghasilkan kontradiksi. Bukti selesai. Nah, berarti pengandaian ganjil salah. Berarti harus genap. Apa? Itu tadi kan beta IM1 tidak memuat A, beta I kan memuat A. Ya. Tapi BI-1 harus memuat C Iya. supaya tidak. Loh, nggak diandaikan kan harus memuat C, andaikan tidak memuat C. Oh. Kalau tidak memuat C berarti BI dan BI-1 itu disjoin. Kalau disjoin kan bisa ditukar. Berarti sudah kontradiksi toh. Nah, berarti harus memuat C. Terus kalau memuat C, kita hitung lagi. Ternyata juga bisa ditukar lagi toh. Nah, gitu maksudnya ya. Baik memuat C maupun tidak memuat C, menghasilkan kontradiksi dua-duanya ya. Gitu maksudnya. Ya, paham ya? Kalau tidak memuat A ya karena kesimpulan tadi kita ambil I paling kecil ya toh. Nah. Ya karena BI-nya sudah dalam bentuk AC gitu ya. Nah, jadi ini hasil yang paling penting, nanti berikutnya mudah setelah ini. Jadi dari sini kita sudah punya bahwa identitas itu kalau ditulis sebagai hasil kali 2 cycle atau hasil kali dari transposisi harus sebanyak genap. Itu ya, kata kuncinya situ, harus sebanyak genap. Nah, makanya kalau Anda bisa nulis sebanyak ganjil, Pak Erik, kasih uang 1 juta nggak rugi ya. Nah, kita kembali ke ini. Nah, PPT. Jadi lemma itu sudah terbukti bahwa identitas dapat ditulis hanya dalam bentuk genap, ya dengan R genap. Nah, sekarang kita akan pakai lemma ini untuk membuktikan bahwa permutasi kalau ditulis dalam hasil kali dari sejumlah 2 cycle, maka nanti hanya genap saja atau ganjil saja. Ini ya. Nah, begini. Kalau kita punya permutasi, ya, alfa gitu ya, alfa dapat ditulis misalnya ini sebanyak R, 2 cycle, ini sebanyak S, ya, gamma ya. Maka nanti R dan S ini harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap, gitu ya. Nah, itu. Jadi R dan S keduanya harus sama-sama ya, keduanya genap atau keduanya ganjil gitu ya. Nah, ini bisa kita buktikan dengan menggunakan lemma tadi. Jadi kalau lemma tadi sudah terbukti, ini jadi lebih mudah gitu ya. Alfa itu bisa ditulis sebagai di sini beta 1, beta 2, beta R. Ini juga sama dengan gamma 1, gamma 2, gamma S. Nah, di mana sini ya, BI dan gamma C itu dua-duanya adalah 2 cycles ya. Dengan beta I dan gamma C adalah 2 cycle.
Nah, transposisi aja, saya lebih suka pakai transposisi. Nah, kalau kita lihat di sini, dari sini kita peroleh bahwa beta 1, beta 2, beta R, saya kalikan dengan gamma 1, gamma 2, gamma S inverse, ya toh, akan sama dengan identitas. Ya. Padahal ini, ya, ini kan akan sama dengan apa ini? Jadi saya balik, identitasnya di kiri aja lebih enak ya. Nah, ini akan sama dengan beta 1, beta 2, beta R, ini menjadi, saya tulis kurung dulu, gamma S inverse yang dibalik ya, kalau gamma S min 1 inverse, gamma 2 inverse, gamma 1 inverse, gini kan? Nah, transposisi inverse-nya juga dirinya sendiri. Berarti ini akan kita tulis menjadi beta 1, beta 2, beta R, gamma S min 1, dan seterusnya sampai gamma 2, gamma 1. Ya. Berarti ini sebanyak apa ini? R tambah S ya. Betul ya? Ini adalah sebanyak R tambah S. Nah, kita tahu tadi, ini berarti epsilon dapat ditulis sebanyak R tambah S transposisi. Kesimpulan kita apa? R tambah S genap. Menurut lemma tadi ya, genap. Nah, dua bilangan asli ditambahkan genap, ya dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil, betul ya? Nah, kan nggak mungkin satu ganjil satu genap kan? Ya, saya ganjil ya. Jadi R dan S genap atau R dan S ganjil ya. Betul ya? Lebih tepatnya di satu keduanya. Kalau menurut teorema ya, keduanya. Lebih tegas ya. Nah, jadi dengan demikian tidak masalah, di sini banyaknya bisa berbeda, sebanyak R, sebanyak S, tapi yang jelas R dan S itu sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, ini nanti akan kita pakai sebagai identitas suatu permutasi. Kalau suatu permutasi bisa ditulis dari sebanyak genap, kita sebut permutasi genap. Kalau dapat ditulis sebagai sebanyak permutasi ganjil, ya ganjil. Tadi kan di kuisnya ada, nah? Nah, kalau tadi Anda sudah saya berikan prosedur di situ dalam bentuk transposisi, setelah itu diubah menjadi cycle dalam bentuk transposisi ya. Nah, tinggal menghitung aja transposisinya sebanyak berapa. Kalau ganjil ya. Nah, di situ, nah akhirnya kita pakai nama ya. Suatu permutasi yang dapat ditulis sebagai produk atau perkalian dari sejumlah genap, ya kita sebut permutasi genap. Kalau sejumlah ganjil, kita sebut permutasi ganjil. Nah, berarti nanti ada dua kelompok. Nah, sekarang tadi semua permutasi itu dalam SN kan N faktorial. Sekarang pertanyaannya, ada berapa banyak yang ganjil, ada berapa banyak yang genap. Ya. Contohnya kalau di S3 saja. S3, identitas, itu genap. 1, 2, 3 itu genap ya. Karena 1, 2, 3 itu bisa ditulis seperti 1, 3, 1, 2 ya. 1, 3, 2 juga genap. Nah, 1, 2 ganjil, 1, 3 ganjil, 2, 3 ganjil ya. Berarti di situ di S3 ada sebanyak 3 genap, sebanyak 3 ganjil. Separuh ya. Yakin bahwa ini nanti berlaku secara umum bahwa SN akan terbagi menjadi dua kelompok, yang ganjil separuh, yang genap separuh. Yakin? Gimana buktikannya? Gimana buktikannya? Ya tinggal dikalikan dengan satu transposisi. Kalau kita ambil sembarang permutasi ganjil, kita kalikan dengan satu transposisi, 1, 2 gitu, jadi apa? Genap. Betul ya? Betul ya? Dari situ kesimpulannya apa? Banyaknya
Jadi kalau saya ambil ini, alfa itu genap, ya. Alfa dikalikan 1, 2 kan jadi ganjil. Betul? Nah, nanti dari sini banyaknya genap dan banyaknya ganjil. Gimana? Banyaknya genap pasti lebih kecil atau sama dengan banyaknya ganjil. Kan ini kalau ini kan menghasilkan ganjil, tapi ada kemungkinan ada yang di luar ini kan ya. Berarti banyaknya yang genap lebih kecil dari banyaknya, lebih kecil atau sama dengan dari banyaknya yang ganjil. Tapi kalau kita ambil alfa itu ganjil, alfa kali 1, 2 genap. Banyak yang ganjil lebih kecil dan sama dengan banyaknya genap. Jadi kalau ini kita simpulkan banyaknya sama, ya toh? Banyak yang ganjil sama dengan banyak yang genap, betul? Iya. Gitu aja buktinya. Banyak yang ganjil sama dengan banyak yang genap. Berarti nanti yang ganjil n faktorial dibagi 2, yang genap juga n faktorial dibagi 2. Nah, sekarang perhatikan lagi. Kalau permutasi ganjil kita komposisikan bernuansa permutasi ganjil jadinya apa? Genap, ya? Betul? Ya, karena sebanyak ganjil dijejer dengan sebanyak ganjil, total sebanyak genap. Artinya apa? Himpunan permutasi ganjil tidak close terhadap operasi komposisi. Nah, sekarang permutasi genap dikomposisikan dengan permutasi genap, genap juga toh. Berarti himpunan permutasi genap close under komposisi. Nah, ini berarti ada kemungkinan jadi subgroup, betul ya? Sudah close. Sekarang tinggal dicek. Untuk menjadi subgroup, Anda boleh pakai one step test atau two step test kan? Yang jelas dia sudah close ya. Kemudian dia tidak kosong. Karena identitas masuk di situ, genap. Nah, subset ya toh? Nah, sekarang tinggal pakai one step test atau two step test. Kalau one step test, ya ambil permutasi genap, 2 permutasi genap, dioperasikan dengan inverse-nya kan ya. Nah, inverse dari permutasi genap juga toh. Ya tinggal dibalik saja kan. Ya, inverse-nya ya tetap banyaknya juga genap. Nah, maka genap dikalikan dengan inverse genap, hasilnya juga genap. Ya, berarti menurut one step test, himpunan permutasi genap membentuk subgroup. Betul ya? Nah, itulah nanti yang disebut grup alternating. Nah, simbolnya AN. Ya, makanya disebut A3. Cari A3 gitu ya. Nah, A4 itu kan ya. Nah, jadi A3 itu isinya cuma 3 ya toh? Ya, tadi identitas 1, 2, 3, 1, 3, 2 itu A3. A4 juga gitu, nanti cari dari 24 itu separuh ya. 12 nanti ya di situ. Nah, di kuis muncul ya. Itu ya simbolnya AN, alternating. Jadi AN itu adalah grup, karena subgroup kan juga grup ya. Grup yang isinya permutasi genap. Nah, itu. Nah, ini ya. Sampai disitulah diskusi kita. Nah, ini. Bis ya. Nah, nanti gunanya apa di sini? Permutasi ganjil genap itu, kalau Anda ingat di kuliahnya aljabar linear elementer di Watt Anton, definisi determinan, sebenarnya Anda nggak menyadari bahwa waktu itu Anda sudah menggunakan permutasi ganjil, permutasi genap waktu mendefinisi determinan. Iya. Waktu menggunakan perkalian elementer, betul ya? Nah, sebelum Anda kenal rumus Ceres, itu untuk 3 kali 3 perkalian elementer ada sebanyak 6. Nah, 3 itu bertanda positif itu dasarnya permutasi genap. Yang negatif itu permutasi ganjil. Permutasi dilihat dari indeksnya ya. Nah, indeksnya itulah permutasinya ya. Nah, jadi nanti kalau Anda mau belajar determinan secara matematis betul-betul regres, harus belajar ini dulu. Nah, gitu ya. Makanya dulu nggak nyadar karena belum kenal ini ya. Nah, waktu itu lewat gitu aja, yang penting bisa ngitung gitu ya. Iya. Coba nanti dibaca kembali kan ya gitu ya. Muncul di situ ada. Itu nanti kalau Anda lihat perkalian elementer yang 3 itu bertanda positif itu dasarnya permutasi genap.
Nah, yang negatif itu permutasi ganjil. Nanti coba dilihat ya. Nah, di situ kira-kira ya. Ini salah satu gunanya mengidentifikasi permutasi ganjil genap nanti ke sana. Oke, silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Sebagai tadi gambaran ilustrasi ya. Kalau Anda menghitung determinan ya, yang 3x3 aja. 3x3 itu kan dasarnya S3 ya. Kalau saya punya matriks A-nya itu adalah ini, saya tulis A11, A12, A13, A21, A22, 23, A31, 32, 33. Nah, determinan A, kalau Anda hitung itu apa? A11, 122, A33. Terus ditambah A12, A23, terus A31 ditambah A13, A21, A32. Terus dikurangi apa? A13, A22, A31. Dikurangi lagi A berapa ini? A11, A23, A32. Dikurangi lagi A12, A21, terus A33. Ini lihat, ini sebenarnya kan bisa dipandang permutasi 1 ke 1. Ini 1 dipetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 itu identitas. Yang ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, ya toh? Ini permutasi nih. Jadi indeks itu dianggap permutasi. Jadi depannya itu domainnya, belakang itu hasilnya, gitu ya. Nah, ini juga begitu. Nah, jadi misalnya kenapa ini positif? Nah, ini karena nih kan ini 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 1. Ini kan kalau dalam bentuk cycle, ini kan 1, 2, 3. Betul ya? Ini adalah 1, 3, 1, 2 genap. Nah, makanya ini positif. Ya. Ini juga begitu. Ini bisa ditulis sebagai 1, 3, 2, ya toh? Ini juga positif. Yang ini ya. Ini adalah 1, 3, betul ya? Karena 2 ke 2. Ini 1, 3 ganjil. Ini 2, 3 ganjil. Ini 1, 2 ganjil ya. Nah, makanya notasi determinan itu sebenarnya definisinya kalau di S3 ini adalah sigma. Nah, ini adalah seg6 dari sigma. Kemudian ini adalah A1 sigma 1, A2 sigma 2, A3 sigma 3 ya. Nah, kemudian ini sigma sepanjang S3. Ini definisi determinan. Seg6 itu adalah plus kalau dia genap, ya, negatif kalau dia ganjil. Jadi ini itu adalah ini plus jika ini genap, negatif kalau ini ganjil. Nah, gitu ya. Makanya nih definisi. Nah, nanti kalau determinan 4x4 tinggal teruskan aja nih 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini sepanjang S4. Nanti kalau ukuran N kali N ini Sn, ini tinggal 1, sigma 1, 2, sigma 2, dan seterusnya sampai N sigma N. Nah, jadi nanti kalau N kali N, makanya sini simbolnya adalah dari sigma, ya, A1, sigma 1, A2, sigma 2, dan seterusnya AN, sigma N. Nah, ini sigma berjalan sepanjang Sn, gitu ya. Kalau matriksnya N kali N, ya, definisinya itu. Nah, nanti coba lihat ya, di definisi, kembali ke situ ya. Ini, jadi makanya kalau kita ingin belajar matriks,
atau terutama determinan matrik yang agak regres ya, disiplin secara matematis, memang harus belajar permutasi ganjil genap dulu untuk menentukan tandanya ini positif atau negatif dari situ ya. Itu, ini mengingatkan aja tadi. Jadi saya balik karena Anda sudah tahu ini. Nah, terus ini saya identifikasi sebagai ini ya. Ya. Nah, itu. Ini pengayaan. Mau Anda tulis kalki boleh. Kan nggak masuk di kuliah toh? Ya, boleh silakan ya. Jadi penggunaan apa ini untuk menghitung determinan ya, mendefinisikan determinan ya, itu boleh. Nah, nanti harapannya sampai SN ya. Jadi jangan hanya S3 saja. Loh, SN teman dicontohkan untuk N tertentu kan gitu ya, Anda bisa mendefinisikan. Itu banyak sumbernya juga ya. Ya, tuh. Itu bisa malu membahas itu ya. Nah, ini penggunaan itu ganjil genap. Banyak ya ternyata. Inspirasi. Iya, inspirasinya banyak ya. Kalau sampai sekarang nggak nemu wah terlalu ya. Ya, dah nemu aja. Ya. Oke. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau tidak ada bisa diakhiri. Tinggal ya, nanti yang ini saya cantolkan di pertemuan ke-7 ya. Jadi sebenarnya saya sambung aja biar nggak putus ya, saya mulai pertama permutasi. Memang ini bagian di bukunya Pak Galian pun itu satu chapter ini ya, tapi untuk 2 kali pertemuan Mang materi kita karena cukup panjang. Masih saya terus. Nah, nanti setelah UTS kita masuk ke topik isomorfisme, koset, teorema Lagrange, subnormal sampai ke teorema isomorfisme ya. Topiknya cukup berat, sudah sekali berat. Itu topik-topik nanti setelah UTS ya. Isomorfisme, koset, Lagrange, subgrup normal, grup hasil bagi, dan teorema isomorfisme itu ya yang nanti menjadi bahan pembicaraan di section kedua. Masih ada yang perlu disampaikan lagi? Nah, semoga apa yang didiskusikan ini masuk ya, dan dipelajari lagi, dan semoga waktu UTS bisa mengerjakan ya. Oke, saya kira cukup ya. Ya, selamat mempersiapkan UTS. Semoga sesuai dengan yang diharapkan ya. Harapannya nilai bagus kan? Ya. Harapan harus disertai dengan usaha dan doa ya. Nah, nanti kalau doa toh nggak usaha ya percuma juga ya. Oke, sampai ketemu lagi pekan depan di jadwal UTS ya. Siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.